Stoikisme, sebuah filosofi yang mengajarkan tentang ketenangan dan kestabilan emosi dalam menghadapi dunia yang tidak pasti ini. Keunikan dari filosofi Stoikisme ini adalah pengikutnya itu sangat luas, mulai dari seorang budak sampai seorang kaisar. Kalau diibaratkan di zaman sekarang ya, bisa dikatakan filosofi Stoikisme ini bisa dianut mulai dari kalangan bawah atau para pekerja hingga kalangan atas atau para bos. Dan kenapa filosofi ini bisa dianut oleh berbagai kalangan? Alasannya karena filosofi ini membantu kita menghadapi perasaan-perasaan negatif yang muncul akibat kejadian-kejadian yang kurang mengenakan yang terjadi pada diri kita. Orang-orang yang menganut filosofi Stoikisme ini disebut sebagai Stoik. Para Stoik biasa dikenal sebagai orang yang tenang dalam menghadapi hidupnya. Para Stoik ini terbiasa menghindari emosi yang berlebihan. Dan untuk bisa menjadi orang yang Stoik, ada beberapa latihan yang bisa kita lakukan untuk nantinya dapat meningkatkan kemampuan kita untuk tetap tenang dalam menghadapi dunia yang tidak pasti ini. Yang pertama, dikotomi kontrol. Dikotomi kontrol ini bisa dikatakan sebagai kesadaran diri kita atas hal-hal yang bisa dikontrol dan tidak dapat dikontrol dalam kehidupan ini. Seperti contohnya ketika kita dibicarakan negatif oleh orang lain, kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk tidak membicarakan hal negatif tentang diri kita. Tapi kita bisa mengontrol pikiran kita dalam menanggapi peristiwa tersebut. Daripada menganggap omongan negatif itu sebagai hinaan, kita bisa memilih untuk menjadikan omongan negatif itu sebagai kritik dan bahan introspeksi diri supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi penganut filosofi Stoikisme ini, pernah mengatakan, "Itu tidak menyakitiku kecuali jika aku menganggap kejadian itu menyakitkan untukku." Yang kedua, premeditatio malorum, bisa dikatakan sebagai mempersiapkan pikiran kita terhadap hal-hal negatif yang akan terjadi. Contohnya, jika kita mempunyai cita-cita menjadi seorang pilot, dalam pikiran kita harus sudah dipersiapkan atau membayangkan jika kita nanti gagal untuk menjadi seorang pilot. Tujuannya apa kita membayangkan sesuatu hal yang negatif itu? Tujuannya supaya jika hal negatif itu benar-benar terjadi, kita tidak akan terlalu merasa sakit, karena dari awal kita sudah mempersiapkan pikiran kita dalam menghadapi keadaan tersebut, sehingga bisa menghindarkan diri kita dari depresi atau stres akibat kejadian negatif yang menimpa kita itu. Yang ketiga, amor fati. Amor fati ini bisa dikatakan sebagai cinta akan takdir. Penjelasan dari amor fati ini bisa kita lihat dari kisah Epictetus, seorang budak yang menganut filosofi Stoikisme ini. Hidupnya sebagai seorang budak pastinya dihadapkan dengan berbagai kesulitan demi kesulitan. Dan dia pernah berkata, "Jangan mencari hal-hal yang terjadi seperti yang Anda inginkan. Sebaliknya, berharaplah apa yang terjadi seperti bagaimana itu terjadi. Maka Anda akan menjadi bahagia." Jadi Epictetus ini walaupun ditakdirkan sebagai budak, namun dia tetap mencintai takdirnya, sehingga hal itu bisa memberikan dia kebahagiaan. Jika dalam kehidupan saat ini bisa diibaratkan seperti jika kita ditakdirkan sebagai seorang pekerja, ya cintailah takdir kita ini sebagai seorang pekerja. Dan jika kita ditakdirkan sebagai seorang bos, ya cintailah takdir kita ini jadi seorang bos. Jadi jika kita sudah bisa mencintai takdir kita, maka kebahagiaan itu akan kita dapatkan. Yang keempat, memento mori. Memento mori ini bisa dijelaskan sebagai mengingat akan kematian, sehingga kita tidak menunda-nunda apa yang akan kita lakukan yang bisa membuat diri kita bahagia. Karena terkadang kita merasa masih punya banyak waktu, sehingga kita sering menunda-nunda apa yang ingin kita lakukan.
Dan memento mori ini mengajarkan kita untuk tidak menunda-nunda apa yang ingin kita lakukan, karena kematian itu bisa datang kapan saja. Yang kelima, jurnal. Jurnal ini bisa diartikan sebagai kegiatan kita menulis apa saja yang sudah terjadi pada diri kita hari ini, dan juga menulis apa saja yang akan kita lakukan esok hari. Kegiatan ini bisa sangat membantu kita dalam mengintrospeksi apa saja yang sudah terjadi pada hari ini, sehingga bisa menjadi pelajaran untuk kita mempersiapkan rencana di esok hari, sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu hal yang lebih baik dari hari ke hari. Yang keenam, practice misfortune. Practice misfortune ini bisa diartikan sebagai kita belajar untuk berada dalam kondisi yang tidak nyaman atau kondisi yang kita takuti. Seperti contohnya, jika kita biasanya tidur di kasur yang empuk, kita bisa belajar coba sekali-kali kita tidur di lantai, membiasakan diri kita dalam kondisi yang kurang nyaman. Kenapa itu harus dilakukan? Karena jika suatu saat kita jatuh miskin dan tidak mampu untuk membeli kasur, kita sudah terbiasa tidur di lantai. Yang ketujuh, train perception. Train perception ini bisa diartikan sebagai pengendalian persepsi sepenuhnya ada dalam diri kita. Maksudnya gimana? Jadi segala hal yang terjadi dalam hidup kita ini, baik atau buruknya, itu tergantung dari persepsi kita sendiri. Contohnya, jika kita menolong seseorang dan setelah orang itu ditolong dia tidak berterima kasih lalu malah menyakiti kita, daripada kita merasa marah dan sakit hati, kita bisa lihat dari persepsi yang lain, yaitu kejadian itu bisa membuat diri kita belajar untuk jadi orang yang lebih sabar lagi. Yang kedelapan, take the view from above. Bisa diartikan lihatlah kehidupan ini dari sudut pandang yang lebih luas. Contohnya apa? Jika kamu punya suatu masalah, jangan beranggapan bahwa masalahmu itu sangat besar. Di luar sana masih banyak orang yang mempunyai masalah yang lebih besar dari kamu. Oke, jadi itulah sedikit penjelasan dari filosofi stoikisme. Jika ada salah-salah kata atau salah informasi dalam video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Ketemu aku di video aku selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.